Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Fatmawati, NIM 195231124. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Raisani Muharami, SEI, MEI yang mengampu mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah. Saya akan menyampaikan tentang mudharabah dan musyarakah. Apa sih mudharabah itu? Mudharabah berasal dari kata drab, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum mudharabah. Apa saja sih dasar hukum mudharabah itu? Pertama, dasar hukum mudharabah dalam Al-Quran yang dijelaskan pada Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Selanjutnya dijelaskan pada Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Serta dijelaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amalnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Selanjutnya dalam hadis Nabi riwayat Tabrani, Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat. Rukun dan syarat terdapat menjadi 5. 1. Syahibul mal, dan mudharib harus cakap hukum. 2. Pernyataan ijab dan qabul dengan memperhatikan A. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak atau akad. B. Penerima dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. C. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Ketiga, modal. Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh sahibul mal kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat A. Harus diketahui jumlah dan jenisnya. B. Dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. C. Tidak berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib. Selanjutnya keempat, keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal dengan syarat yang harus terpenuhi. Di antaranya A. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh diisyaratkan untuk satu pihak. B. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui. C. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah. Selanjutnya yang terakhir yaitu kegiatan usaha oleh pengelola. Sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan A. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. B.
Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan. C. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus memenuhi kebiasaannya berlaku dalam aktivitas itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis mudharabah. Secara umum mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu: pertama, mudharabah mutlaqah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Kedua, mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara, dan atau objek investasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skema mudharabah. Skema tersebut artinya nasabah sedang mengajukan pembiayaan kepada bank untuk memperoleh modal usaha. Bank memberikan modal sebesar 100% untuk dikelola oleh nasabah yang memiliki keahlian tertentu. Ketika akad berlangsung telah ditentukan proporsi bagi hasilnya. Jika terjadi kerugian ketika menjalankan usaha yang bukan merupakan kelalaian nasabah, maka kerugian ditanggung oleh bank. Setelah proses usaha berjalan, lalu keuntungan dibagi sesuai ketentuan nisbah. Selain itu, nasabah juga mengembalikan modal pokok kepada bank. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang musyarakah. Apa sih musyarakah itu? Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan resiko berdasarkan porsi kontribusi dana. Selanjutnya, dasar hukum musyarakah. Dasar hukum musyarakah di dalam Al-Quran dijelaskan pada Quran surat Syad ayat 24 yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka itu. Serta dijelaskan pada Quran surat Al-Maidah ayat 5, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dalam hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah Rasulullah SAW berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Selanjutnya, dalam hadis Nabi riwayat Tirmizi dari Amr bin Auf, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat musyarakah. Apa saja sih rukun musyarakah? Rukun musyarakah terdiri dari 4, yaitu ijab dan qabul. Kedua, dua pihak yang berakad. Yang ketiga, objek akad. Yang keempat, nisbah bagi hasil. Selanjutnya, syarat-syarat syirkah. Syarat-syarat syirkah secara umum dibagi menjadi 3, yaitu: pertama, perserikatan merupakan transaksi yang bisa diwakilkan. Kedua, presentasi pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat. Hendaknya diketahui ketika berlangsungnya akad. Ketiga, keuntungan untuk masing-masing pihak ditentukan secara global berdasarkan presentasi tertentu sesuai kesepakatan. Tidak boleh ditentukan dalam jumlah tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis musyarakah. Jenis-jenis musyarakah dapat dibagi menjadi 5,
yaitu syirkah mufawadah, syirkah al-inan, syirkah wujuh, syirkah abdan, serta syirkah al-mudarabah. Syirkah mufawadah yaitu kerjasama atau percampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang sama. Syirkah al-inan yaitu kerjasama atau percampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang tidak mesti sama. Ketiga, syirkah wujuh yaitu kerjasama atau percampuran antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas ataupun kepercayaan. Keempat, syirkah abdan yaitu kerjasama atau percampuran tenaga atau profesionalisme antara dua pihak atau lebih. Kelima, syirkah al-mudarabah yaitu kerjasama atau percampuran dana antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki profesionalisme atau tenaga. Selanjutnya ada beberapa ketentuan pembiayaan musyarakah. Ketentuan pembiayaan musyarakah terdapat menjadi 3 yaitu 1. Ijab dan qabul harus dinyatakan dalam akad dengan memperhatikan A. Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad. B. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak. C. Akad dituangkan secara tertulis. Yang kedua, pihak-pihak yang berakad harus cakap hukum. Yang pertama, kompeten. Yang kedua, menyediakan dana dan pekerjaan. Yang ketiga, memiliki hak mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal. Keempat, memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dengan memperhatikan kepentingan mitranya. Yang kelima, tidak diizinkan mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. Selanjutnya, objek akad. Objek akad dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu modal, kedua kerja, ketiga keuntungan, keempat kerugian. Skema musyarakah tersebut menjelaskan bahwa nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank dengan akad musyarakah untuk mendapatkan tambahan modal. Antara nasabah dan bank saling berkontribusi dalam usaha ini. Dalam hal ini antara kedua belah pihak saling bekerja sama dalam mengelola usaha yang mana keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Jika terjadi kerugian maka ditanggung bersama-sama dan tidak ada pihak yang dirugikan. Sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada yang salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.